Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM. Jadi bersama saya Apin Grewil akan memandu untuk program Biru-Biru Dongker. Programnya namanya Biru-Biru Dongker. Podcast DBHCHT. Karena pasti kalau ada podcast DBHCHT itu yang datang adalah mas-mas cakep, pantun. Dengan seragam yang khas yaitu biru dongker, yaitu dari kantor Bea dan Cukai Kota Surakarta. Bersama saya di sebelah kanan saya ada Mas Dion Chandra, terus kemudian Mas Andika dari sebelah kanannya Mas Dion. Untuk Mas Dion dulu bisa menyapa dulu untuk pendengar dan pemirsa RSPD Klaten. Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, salam kenal. Saya Dion Chandra, mungkin sudah pernah di SPD, untuk disimak ya nanti. Kita akan berbincang, mungkin misalkan ada yang informasi yang ingin ditanyakan silahkan nanti dihubungi seperti itu. Iya, dan tentunya nanti di akhir acara ini akan ada door prize dari Bea Cukai. Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Waduh, nggak ada, maaf. Maaf loh Mas. Oke, kata-kata hari ini Mas Dian. Seperti bunga, tetaplah tumbuh di atas batu, karena dari dalam kesulitan kamu akan menemukan sesuatu yang indah. Wah. Kok tadi api-api ya? Guru-guru udah kembang loh. Oh iya. Tadi api-api Mas. Wah bahaya ini. Nanti kalau misalkan besok ganti narsum, nanti akan persiapan dulu. Dari Solo persiapan dulu buat kata-kata hari ini. Atau malah jenengan yang bocorkan. Kok ning Klaten siapno kata-kata hari ini. Spontan Mas. Oh iya benar. Terus kemudian di sebelah kanan ada Mas Andika. Monggo untuk menyapa pendengar dulu Mas. Selamat siang pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Selamat menyaksikan, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Ya. Amin. Udah, terus kemudian aku sih Mas, jangan menghindar Mas. Jangan menghindar ini. Mas Dion udah ini. Kata-kata hari ini Mas Andika. Karena kemarin bahasa Indonesia kan bahasa Inggris ya. Waduh, transitnya nanti di bawah. The expert in anything was once a beginner. Jadi teruslah mencoba dan teruslah belajar. Keren. Kalau bisa di bahasa Indonesia kan boleh ya Mas. Kan adalah kalau ya semua profesional itu dimulai dari amatir kan. Ya Gitu kan Mas. Kalau kata-kata hari ini dari saya, tetap semangat karena cuaca selalu berubah seperti dia yang selalu berubah sama. Berat. Curhat ini kayaknya Mas. Walaupun semuanya berubah, masuk perasaan. Oke, untuk tema DBHCHT kali ini kita akan mengulik tentang ternyata DBHCHT itu juga akan berdampak untuk pembangunan daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Klaten. Yang kita bahas itu adalah nanti temanya adalah DBHCHT untuk pembangunan daerah di Kabupaten Klaten secara khususnya. Nah, sebelum kita masuk dalam tema itu, untuk secara umum dulu Mas. Nah, ini kan pembahasan yang cukup ya Mas, dan cukup krusial juga. Dan mungkin dari pemirsa yang ada di rumah itu penasaran. Cukai itu agak sedikit di framing jahat gitu. Jahat itu maksudnya kok apa cukai? Kok apa cukai? Padahal kan sebenarnya ini pembatasan penggunaan. Nah, bisa dijelaskan secara nilai-nilai positif ketika suatu barang itu kena cukai, bisa dijelaskan? Ya, jadi begini Mas Alvin, sebenarnya maksud dari pemerintah mengenakan cukai pada masyarakat itu lebih ke community protector Mas. Karena begini, kita tahu di Indonesia ini sudah menjadi budaya. Merokok itu sudah dari generasi dulu itu apa namanya sebelum generasi tua atau generasi kolonial. Bloomers sampai sekarang generasi yang muda itu ya sudah budaya merokok, apalagi zamannya penjajahan itu kita tahu
bahwa Indonesia menjadi penghasil rempah tertentu, sehingga rempah itu termasuk salah satunya tembakau, yang dimana itu sangat laku istilahnya di luar negeri seperti itu. Nah, maka dari itu pemerintah memiliki kebijakan, yaitu tidak bisa menghilangkan otomatis seperti misalkan kayak narkoba gitu kan, kita bisa membuat aturan yang memang karena dampaknya negatif sangat kuat sekali. Tapi kalau tembakau ini ada juga yang sisi perekonomiannya soalnya ternyata Mas di sini. Nah, dan juga sebelum aturan itu berlaku ternyata petani tembakau lebih banyak. Kalau itu dilaksanakan secara ketat, otomatis kasihan petani-petani tembakau yang selama ini sudah menanam taman tembakau dan juga menjadi istilahnya penyambung hidup bagi mereka. Sehingga melalui aturan PMK atau peraturan menteri keuangan memang ada pembatasan di sini. Batasannya masuknya ke undang-undang cukai. Nah, di undang-undang cukai ini istilahnya dilistkan apa saja dan bagaimana cara pengenaan cukai seperti itu. Nah, kemudian loh kaitannya kenapa ini kok jadinya malah negatif? Kenapa kok nggak positif seperti itu? Dengan diterima oleh masyarakat itu stigmanya adalah negatif. Bener. Kenapa kok dipajeki toh Mas? Mbok wis dilos wae. Nah, karena kita juga menerima masukan dari Kementerian Kesehatan. Tentunya ada Permenkesnya, yang dimana Permenkes itu mengatur bahwa ya ada pembatasan, Mbak. Pembatasannya seperti apa? Mungkin masyarakat di sini bisa lihat di bungkus-bungkus rokok, di situ ada pembatasan gambar orang sakit, kata-kata yang memang bukan dilarang merokok, tapi tidak menganjurkan untuk merokok seperti kanker, seperti sakit jantung, membunuhmu, seperti itu. Jadi lebih pengaturan bahwa menyadarkan masyarakat secara persuasif bahwa merokok itu merugikan. Nah, namun memang rokok itu tidak serta-merta habis satu batang langsung sakit, Mas. Inilah bayangan semu yang bisa istilahnya masyarakat dapat, karena tahunya itu ngerokok itu dampaknya ada dua. Satunya enak, ya toh, menagih. Cuman sakitnya nggak kelihatan. Nah, sakitnya nggak kelihatan ini juga bisa menjadi dampak. Misalkan nih kita ngerokok di dekat anak, lah ternyata anak punya penyakit paru-paru. Nah, itu kan juga bisa efeknya di situ. Tapi masyarakat tidak bisa melihat secara istilahnya langsung, karena itu kan harus ada istilahnya tiap hari terpapar, Mas. Terpapar gitu. Nggak bisa langsung jenengan misalkan katakanlah ngerokok di depan anak. Anaknya langsung sakit kan enggak. Paling nanti besoknya di rumah sesak, pilek, kemudian ada istilahnya yang asma seperti itu. Tapi itu ada temponya, Mas. Makanya masyarakat tidak bisa melihat secara ini langsung mengakibatkan. Beda dengan misalkan kebakaran. Nah, kebakaran langsung habis seperti itu. Beda, Mas. Karena memang secara tadi dampak negatifnya itu terlihat apabila itu sudah berjalan. Makanya dari dasar tersebut pemerintah memberikan aturan di mana membatasi konsumsi masyarakat. Nah, gimana pembatasannya? Dengan cara pemberian tarif. Nah, pemberian tarif ini bukan berarti pemerintah memungut wah iki batene rakyat iki. Bukan seperti itu. Akhirnya memang kalau secara praktis akan berpikiran seperti itu. Namun kalau secara akademis pasti ada kajiannya, Mas. Pasti ada kajian yang dimana kajian tersebut memang sudah berdasarkan by data, by statistik seperti itu. Jadi pemerintah melihat adanya statistik, misalkan penyakit nih yang disebabkan oleh merokok, ada kanker paru, ada misalkan flu, batuk, asma dan lain, itu kan dilihat kan secara BPJS kelihatan nih coveragenya berapa. Nah, itulah yang kemudian nanti dari dana cukai yang diambil itu akan dialokasikan kembali untuk tadi biaya rumah sakit. Nah, biaya rumah sakit juga ada mekanismenya, Mas. Yang pertama, kalau secara dinas kesehatan pasti tentunya dia akan melakukan pengadaan alat-alat kesehatan, perbaruan rumah sakit yang awalnya kapasitas sedikit menjadi banyak. Itu juga salah satunya fungsi dari cukai. Makanya sebenarnya nilai positifnya nggak terlalu kelihatan, karena memang kalau kita melihat secara makro itu baru terlihat. Kalau mikro ya tadi
Riko kan kecil. Kalau makro lihat dari sisi yang besar, Interview lah. nah itu kelihatan seperti itu Mas. Jadi misalkan lah ada yang membeli rokok, dari rokok itu positifnya juga ada, seperti banyak buruh-buruh yang dipekerjakan, Iya. uang ekonomi berputar. Karena di situ ada industri padat karya. Benar sekali, ada padat karya. Kemudian secara negatif yang mungkin dilihat masyarakat negatif seperti tadi, seperti pembatasan dengan tarif tadi, kok malah larang banget loh. Harusnya itu memang rokok itu mahal. Karena apa? Kalau tidak mahal, tadi anak-anak sekolah bisa beli. Nah, itu yang paling dikhawatirkan, karena kita tahu generasi emas sekarang ya objeknya ya kalau bisa untuk yang di bawah umur tidak membeli rokok. Tapi kalau sudah di atas umur memiliki penghasilan, silahkan, tidak ada larangan. Tapi dengan harga yang memang tarifnya segitu. Kalau misalkan masyarakat, Mas, aku mau cari yang murah aja, boleh. Ada nanti rokok yang UMKM, yang jual juga tetangga-tetangganya sendiri, yang sudah dilegalisasi oleh pemerintah daerah maupun bea cukai. Jadi harganya lebih murah. Yang harusnya misalkan nih ada rokokan mahal 32.000 misalkan, katakanlah suatu rokok, tapi ada yang harganya cuma 15.000, 12.000, tapi legal tuh ada Mas. Jadi bukan suatu alasan memang. Jadi sebenarnya untuk pemilihan produk itu udah dilepas ya, dan Benar. yang legal itu juga dilepas. Kembali ada tambahan dari Mas Andika? Udah cukup Mas. Udah panjang soalnya. Tambah opo gitu loh Mas. Soto opo tambah soto, bakso. Jadi gini Mas, tadi yang disebutkan sama Mas Dion, tadi kan ada beberapa poin yang bisa saya tangkap bahwa di situ memang pembatasan usia, lebih ke pembatasan usia. Akhirnya rokok itu juga ada pembatasan usia untuk pembelian. Nah, itu sebenarnya mengontrol itu tanggung jawab siapa Mas? Menurut Mas Andika sendiri, mengontrol biar tidak dibeli, apakah dari Kemenkes atau dari bea cukai atau bagaimana? Ya. Biar dijelaskan. Jadi kalau ini menurut pribadi saya Mas ya. Jadi setiap kementerian dan lembaga itu memiliki peran masing-masing terkait dengan rokok ini Mas. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan ya membuat sebuah peraturan bahwa di dalam satu kemasan itu harus dijelaskan Mas. Ada kandungan tarnya berapa, nikotinnya berapa. Kemudian ada lagi dikembangkan terkait dengan ada gambar-gambarnya Mas. Sehingga masyarakat tuh paham juga bahwa ternyata rokok ini menyebabkan dalam konsumsi jangka panjangnya menyebabkan efek kesehatan yang begitu seriusnya. Nah, kemudian itu dari sisi kesehatan. Nah, kemudian dari segi fiskalnya sendiri dari kami, dari Kementerian Keuangan, dari bea cukai. Nah, itu cara membatasinya ya dengan pemberian cukai tadi, Mas. Harapannya seperti yang Mas Dian bilang tadi bahwa rokok ini tidak mudah untuk diakses, khususnya bagi anak-anak gitu, Mas. Kalau kita melihat tren rokok zaman sekarang itu kan udah ada rasa-rasa, Mas. Jadi kalau dulu vape kan berbagai macam rasanya ya Mas ya, gampang untuk di mix gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang menjadi sasarannya itu kan adalah anak-anak muda sebenarnya. Nah, ini yang menjadi titik rawan tuh di sini Mas. Jadi biar anak-anak muda ini tidak lantas untuk terus merokok, tentunya ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa merokok dari mulai usia muda itu akan sangat berisiko ke depannya Mas. Dan bahkan kemarin teman saya dokter, dia bikin story. Di situ ada pasiennya umur 28 Mas, sudah kena serangan jantung 2 kali. Itu gara-gara merokok. Gara-gara merokok. Iya, jadi saya tanya ke teman saya itu riwayat diabetesnya nggak ada, ya dia hanya merokok dan tidak melakukan aktivitas olahraga gitu. Oh, Jadi tidak itu, dibayar dengan Mas. olahraga Iya. mungkin ya. Jadi terlepas dari memang rokok itu ada kontribusi secara fiskalnya, tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dampak negatifnya gitu Mas. Dan itu memang harus dibatasi konsumsinya seperti itu Mas. Ya. Menarik sekali karena memang bahaya merokok juga ada. Terus kemudian dalam satu sisi juga pendapatan negara juga tidak dipungkiri juga Iya, ada. betul. Dan juga tidak dipungkiri juga banyak. Iya. Tidak dipungkiri. Kembali tadi karena Mas Andika udah menyinggung tentang fiskal. Literasi fiskal sendiri Mas, untuk Mas Andika dulu ya Mas. Oh iya. Tidak, direbut sampean lah. Ojo lah Mas. Ojo Mas. Bagi-bagi lah Mas. Santai aja, Oh, santai aja, Mas, aman, santai aman. aja, Mas. Jadi karena sudah disebutkan tentang fiskal tadi, Mas. Ya. Nah, secara literasi fiskal sendiri untuk pemasukan dari bea cukai bisa diakses di mana Mas?
stay tuned 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi, Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok, Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Pindo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. No. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti rasa dan kualitasnya dan jangan pernah berhenti singkirkan rokok ilegalnya.
Alhamdulillah ya Dik, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak sik. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Woi, Aja, aku. Oke, ini ya. Aja, baru kok ya. Aku ning kene. Sini. Oke, tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh, Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? dingin ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Dari kementerian. Maksudnya masyarakat untuk bisa mengakses literasi fiskal tentang rokok itu di mana, Mas? Nah, ini yang menarik ya. Jadi banyak sekali masyarakat itu yang belum paham Mas terkait dengan apa itu DPHJAT. Kemudian dari mana sumbernya DPHJAT ini. Kemudian untuk apa saja sih DPHJAT ini. Nah, untuk itu khususnya kami di Bea Cukai Surakarta bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Solo Raya, itu kami terus mensosialisasikan Mas terkait dengan ini loh, DPHJAT itu bersumber dari cukai hasil tembakau. Kemudian di setiap sosialisasi itu kami selalu memaparkan dengan jelas Mas. Jadi setiap daerah itu anggarannya dapat berapa, kemudian dari anggaran yang sebanyak itu tuh untuk apa saja gitu. Jadi setiap sosialisasi itu terus untuk kami itu Mas detailkan. Khususnya di Klaten ini kan dapat 27,7 miliar. Nah itu setiap sosialisasi juga kami bahas juga Mas terkait dari 27 miliar itu yang masyarakat rasakan tuh apa sih? Kadang masyarakat itu selama ini mungkin merasakan Mas, karena DPHJAT itu kan salah satunya untuk kesehatan masyarakat. Di situ kan khususnya malah kalau di wilayah Klaten ini ya, khususnya untuk pengembangan atau analisa stunting. Jadi untuk penanganan stunting malahan Mas. Bahkan kalau kita bicara stunting itu kan ya mulai dari kesehatan ibu dan anak, dan itu yang penting Mas, apalagi di pemerintah generasi sekarang kan ada Indonesia Emas. Nah tentunya penanganan di ibu dan anak itu merupakan hal yang cukup penting, dan ternyata hal itu juga sudah di cover oleh DPHJAT gitu Mas. Nah itu mungkin yang masyarakat itu belum banyak yang tahu. Kemudian kalau kita bicara di puskesmas Mas, salah satu puskesmas kan layanan masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Nah di situ di DPHJAT juga ada juga Mas. Mulai dari kalau yang tahun kemarin itu mulai dari pembangunan puskesmasnya. Kemudian kalau tahun ini ada sarana prasarana lain, misalnya ambulan keliling. Kemudian pengadaan obat-obatan juga ada beberapa dari DPHJAT. Kemudian ada
penggunaan bahan medis yang habis pakai itu juga dari DBHJHT, Mas. Jadi sebenarnya masalah DBHJHT ini kami sebisa mungkin kami transparan, Mas. Jadi setiap daerah itu dapat berapa dan harapannya kita detailkan lagi anggaran itu dapat apa saja sih gitu. Dan nanti harapan akhirnya adalah masyarakat itu tersadar, oh ternyata dengan saya membeli rokok yang legal itu saya menyumbang ke negara dan nantinya akan dikembalikan ke masyarakat juga. Iya. Jadi menarik karena ternyata bisa sampai di level penanganan stunting tadi. Betul. Itu berarti dari anggaran DBHJHT yang untuk dana kesehatan gitu. Betul. Oh iya, iya. Menarik. Berarti untuk pengentasan stunting pun juga diambilkan dari DBHJHT. Ya, tapi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, Mas, ternyata itu. yang selama ini mereka rasakan manfaatnya itu ternyata berasal dari DBHJHT itu, Mas. Makanya itu PR kami sebenarnya untuk terus mensosialisasikan hal tersebut. Iya, iya. Menarik sekali. Terus kemudian karena kita sudah menyinggung tentang turunan-turunan dari untuk apa saja dari pembangunan daerah, Mas, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Dion, pembangunan daerah dari yang diharapkan oleh Bea Cukai ketika ada DBHJHT, pembangunan yang seperti apa? Ya, tentunya Mas, karena ini kaitannya dengan pertanian yang pertama, karena kita kalau katakanlah cukai itu kan memang erat kaitannya dengan tadi yang sudah saya jelaskan, pertanian. Tentunya Klaten ini juga termasuk salah satu yang memiliki lahan tembakau luas ya. Nah, dari lahan tersebut dengan adanya DBHJHT ya kita berharap dari Bea Cukai untuk petani bisa semakin sejahtera yang pertama, karena banyak bantuan yang diberikan seperti bansos tadi yang seperti disebutkan Mas Andika, pupuk, eskavator, dan itu istilahnya kalau kita lihat secara data itu memang anggarannya besar. Nah, tinggal itu PR pemerintah daerah gimana cara untuk nanti kan gini, nggak mungkin satu petani satu eskavator, itu tidak mungkin. Nah, harus dikelola, Mas. Harus dikelola. Lah nanti bagaimana cara pemerintah mengelola, silakan. Itu karena kita hanya sampai terkait anggaran. Namun pada saat pengelolaan, nah itu nanti terserah, misalkan kalau dari Dinas Pertanian ya memiliki koperasi, misal katakanlah koperasi itu bisa istilahnya dari eskavator dikasih ke koperasi, nanti koperasi bisa dijadwal. Nanti kelompok tani mana ini minggu ini itu pasti ada namanya kelompok tani, itu pasti ada, karena kita tahu sendiri petani itu tidak hanya sendiri yang macul, Mas. Iya, benar. Pasti itu berkelompok dan pasti kolektif kan. Pasti kolektif. Maupun misalkan lahan salah satu orang tapi kan yang macul bukan orang tersebut ya. Kita kan seperti itu ya. Dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kemudian pupuk juga sama, nanti itu juga yang mengelola silahkan dari Dinas Pertanian yang dikolaborasikan. Ada mungkin kalau ada koperasi, mungkin ada kelompok tani, itu silahkan. Dan besar harapan kami itu merata, Mas, seperti itu. Jadi petani-petani yang memang dirasa menanam tembakau tapi belum dapat, itu bisa nanti istilahnya berkolaborasi dengan petani yang sudah mendapatkan, seperti itu. Kok aku belum dapat? Lah, yang udah dapat ngajak temannya yang belum dapat. Yuk gini loh, aku kemarin dapat karena misalkan mengajukan istilahnya bantuan atau seperti apa itu, tapi yang tahu dari dinas masing-masing, karena kita tidak mencampuri urusan istilahnya sampai dinas seperti itu. Oh, berarti untuk permasalahan Bea Cukai mendukung untuk adanya pembangunan daerah melalui bocah-bocah dari kelompok tani itu. Benar Tapi sekali. berarti tidak sampai ke monitoring ya? Tidak. Jadi begini, Mas, kalau terkait pupuk dan lainnya itu memang secara RKP atau rencana kegiatan program pemerintah itu dibahas sama kita, tapi kita hanya sampai anggaran. Jadi kayak contoh pupuk mau beli berapa ratus juta, misalkan seperti itu. Pupuknya apa? Udah sampai situ aja, Mas, perencanaan anggaran. Tapi pada saat sudah dibelikan itu tanggung jawab sudah berpindah ke masing-masing pemerintah daerah, dan itu juga yang mengawasi dari gubernur masing-masing. Karena Bea Cukai tidak ada intervensi terkait pengadaan. Kita tidak ada istilahnya kontrak dan lainnya, kita nggak ikut campur seperti itu, karena memang Bea Cukai hanya mengawasi perencanaan saja, perencanaan dan juga monitoring evaluasi, namun lebih ke penegakan hukumnya.
Oh, Nggih. yang langsung terjun itu di dalam bagian penegakan hukum. Penegakan hukum. Dan seperti talkshow hari ini. Ya, tentunya salah satunya Karena ini kita adalah sosialisasi, benar dalam sekali. rangka penegakan hukum ya. Nggih, karena tentunya mekanisme di pemerintah daerah tuh sudah ada inspektorat, sudah ada audit masing-masing. Jadi kita tidak bisa mencampur secara langsung karena memang dana yang kita berikan ke Pemda itu sudah murni dana alokasi DBHJHT yang untuk pemerintah. Jadi bisa mungkin dimaksimalkan seperti itu, Mas. Kita percaya penuh lah seperti itu, Mas. Jadi kalau di dalam penegakan hukum itu Nggih. tetapi untuk pemasangan ya dari kesehatan untuk kesejahteraan Masyarakat, pemberian bantuan sosial. dan bantuan sosial itu hanya sampai di perencanaan. Perencanaan aja, karena memang kalau kita lihat ya 10% penegakan hukum memang harus ada bea cukai dengan misalkan sosialisasi dengan Pemda menggandeng bea cukai, kemudian dengan adanya operasi pasar tentunya yang memiliki wewenang bea cukai. Jadi mau nggak mau kita harus ikut campur langsung, Mas, di dalam kegiatan 10% penegakan hukum. Misalkan ada operasi gitu kan, nggak mungkin dari Satpol akan sendirian untuk menindak. Kalaupun lagi sendirian dia akan namanya pengumpulan informasi, Mas. Jomblo. Pengumpulan Misalnya, Mas. informasi. Kudu dikancani Satpol. Kayak Satpol. Jadi memang kalau yang terkait tadi misalkan podcast, radio, kemudian dengan tatap muka itu kan memang ada istilahnya kedekatan pribadi dari bea cukai ke masyarakat seperti itu. Memang secara aturan PMK-nya seperti itu, Mas. Kita di bea cukai diharap penuh untuk istilah turun langsung. Namun untuk kegiatan selainnya kayak pemberian bantuan dan itu kita serahkan ke pemerintah daerah. Tidak perlu ada bea cukai pun jalan. Sepertinya gitu. Iya. Nggih. Kalau ada bea cukai tambah doorpress tadi. Iya toh, Mas. Iya. Biasanya gitu kalau misalkan kalau dulu ya tahun dulu ya kan kita misalkan ada acara pasti udah bawa doorpress sendiri terus kemudian tanya jawab itu kayak memberikan benar tadi, Mas, yang memberikan kesan bahwa tidak mengerikan itu loh penegakan hukum, tapi juga bisa luas, juga bisa sosialisasi dalam bentuk format yang bisa luas dan lain-lain. Itu masyarakat senang banget. Senang banget. Dan secara nggak sadar kalau tahun kemarin ya Mas, kan kita kasih kaos biasanya. Di kaos itu kan ada tulisannya ciri-ciri rokok ilegal seperti apa. Itu. Kemudian di situ ada lagi landasan hukumnya apa, kemudian hukumannya apa. Ternyata secara tidak sadar itu masyarakat memakai itu ternyata ikut sosialisasi juga, Mas. Jadi ikut menyebar luaskan informasinya kepada masyarakat yang lain. Dan kembali lagi bahwa itu adalah salah satu sarana yang efektif. Betul. Tidak secara harus dengan otot tetapi dengan humanis dan lain-lain. Mungkin ada tambahan dulu untuk Mas Andika? Mungkin sedikit ya Mas terkait dengan pembangunan daerah ya. Tentunya dengan adanya support dari DBHJHT terkait dengan kesejahteraan masyarakat ini, Mas. Kalau kita bicara terkait industri tembakau ini kan industri yang sangat besar, Mas, khususnya di Indonesia ya. Jadi ada jutaan orang yang bekerja di situ, Mas. Jadi harapannya nanti ketika ada DBHJHT itu kemudian khususnya di wilayah Klaten ini petaninya bagus, hasilnya bagus. Nah itu harapannya nanti menjadi trigger, Mas. Jadi investor misalnya yang dari usaha hasil tembakau ini akan menginvestasikan ke Klaten. Harapan besarnya seperti itu, Mas. Jadi nanti secara panenan sendiri pun kalau hasilnya bagus kan pasti akan terdengar sampai mana-mana ya. Seperti kita tahu bahwa produksi tembakau di Indonesia ini kan cukup banyak, Mas. Permintaannya juga cukup banyak. Nanti harapannya ketika hasil tembakau itu bagus dari wilayah Klaten itu terkenal nanti, Mas. Ternyata tembakau Klaten yang bagus nih. Nah, sebenarnya kenapa di situ disebutkan kesejahteraan masyarakat ya harapannya seperti itu, Mas. Jadi meningkatkan hasil petani tadi gitu, Mas. Kemudian penghasil tani. Ya. Kemudian ada lagi yang tadi kesehatan, Mas. Nah, itu kan kalau fasilitas kesehatannya bagus, itu kan juga menarik investor juga kan, Mas. Jadi salah satu kawasan itu dikatakan bisa maju kan salah satu faktor pendukungnya adalah dari sisi kesehatan. Jadi harapannya kalau misalnya kesehatannya bagus, ya ekonominya juga ikut bagus. Jadi secara tidak langsung sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan tadi ya, itu juga bisa menarik investor. Untuk menarik investor melalui DBHJHT juga. Harapannya gitu. Harapannya itu. Mungkin bisa di-spill juga, Mas. Dibantu Klaten, ngadikin Klaten. Nah, mungkin kan hubungannya sama pengusaha-pengusaha nih dari pihak juga. Mungkin bisa dibantu. Mohon bantuannya ya, Mas. Ya. Terus sebelum kita closing, satu pertanyaan terakhir lagi, Mas.
dari kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana, ada masukan atau ada untuk pembangunan daerah, ada masukan atau ada saran mungkin dari Mas Dion dulu, monggo. Oke, untuk tentunya kalau saran kami ya tentunya tetap serap aspirasi masyarakat Mas kan. Dari RSPD sendiri ada kontaknya kan Iya, ada ya, kontaknya. itu nanti bisa disampaikan ke RSPD misalkan terkait kegiatan-kegiatan yang memang rutin kita lakukan, misalkan sosialisasi, kemudian podcast, kemudian pembuatan publikasi, ada juga tatap muka, misalkan ada masukan dari masyarakat bisa nih lewat RSPD Klaten juga. Nanti pada saat September Oktober nanti kita akan ada namanya RKP, pembahasan rencana kegiatan untuk tahun depan. Jadi bisa dimasukkan nih, misalkan ada masukan dari masyarakat seperti itu, Mas. Berarti kembali lagi ke pemerintah daerah ya, akhirnya untuk menjemput aspirasi tadi kan, Yeah. kewenangan daerah. Tapi untuk mendorong Mas, bisa Yeah. saran dan lain-lain. Untuk mendorongnya ya tentunya dengan adanya kegiatan sosialisasi rokok ilegal, kita berharap banyak perekonomian di Klaten, tentunya yang pedagang-pedagang yang sudah legal itu bisa terbantu Mas. Karena apa? Banyak sekali yang lapor ke kita itu malah dari pedagang-pedagang tersebut yang memang banyak menginformasikan bahwa dagangannya terancam, seperti itu, terancam karena di sekitarnya masih ada rokok ilegal, dan itu tentunya langsung kita lakukan penindakan. Dan kita kolaborasi dengan Satpol PP Klaten untuk informasi tersebut, dan beberapa kali memang sudah kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi memang dorongan dari masyarakat sendiri itu yang paling penting kalau menurut kita, karena ya kita tentunya ada mekanismenya Mas. Kalau dari bea cukai terkait rokok ilegal kita pasti mekanismenya yang besar-besar, kita cari pabrik, kita cari distributor seperti itu. Tapi yang udah terlanjur di masyarakat ini karena sangat masif, kita butuh bantuan seperti itu. Iya. Menarik sekali. Kemudian geser di Mas Andika, mungkin ada saran ataupun ya ide-ide buat pembangunan di Kabupaten Klaten untuk tahun besok. Nah, ini tentunya seperti yang disampaikan Mas Dion, tentunya ini justru kami yang butuh banyak saran ini Mas dari masyarakat Mas. Khususnya kalau saya saran boleh bawa doorpress. Itu saran. itu Boleh Mas. Boleh nih saran boleh. boleh, kalau saran boleh Mas, kita terima Mas. Jadi lari sampai doorpress. Iya, tentunya karena DBHCAT ini khususnya kesejahteraan masyarakat ini ya, sesuai dengan namanya ya, kesejahteraan masyarakat yang menyasar langsung ke masyarakat. Tentunya sangat perlu saran dari masyarakat Mas. Contohnya bagi kelompok-kelompok tani, contohnya. Misalnya di bagian para petani ini butuh apa sih sebenarnya? Selama ini misalnya sudah diberikan pupuk, sudah dibantu irigasinya, ternyata masih ada yang kurang. Nah, yang kurang apa ini yang perlu disampaikan ke pemerintah Mas. Harapannya nanti sebelum berakhirnya tahun ini bisa dimasukkan usulan-usulan tersebut Mas. Kemudian nanti untuk ditindaklanjuti dan kegiatannya akan direalisasikan di tahun berikutnya, seperti itu Mas. Kemudian kalau misalkan ada dari masyarakat sendiri yang merasakan misalnya puskesmas ini kurang ini, nah itu boleh Mas dilaporkan, nanti diusulkan ternyata ada loh dana di BHCAT itu bisa untuk mengcover itu semua gitu Mas. Dan misalnya nanti ada usulan sosialisasinya bentuk gini aja Mas, kan bisa juga nanti. Iya, menarik sekali karena waktu sudah menunjukkan ya mau tutup program maksudnya. Kok tutup program sih Mas? Kok tutup program? Kita masih Tamat kangen. berarti kalau tutup. Tutup programnya bungkus ya Mas. Karena waktu sudah menunjukkan dari pengunjung acara, jadi kita langsung saja untuk tutup programnya. Program bungkus Mas, iku Mas. Bungkus, ya. Ora ketemu jenengan meneh to. Ora ketemu Mas Andika meneh. Ora ono mendengarkan kata-kata hari ini. Waduh. Warai deg-degan. Masih ada editor Mas. Jadi nyawa kita ada di editor ini. Oke, closing statement dari Mas Dion, monggo. Tentunya terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari RSPD Klaten. Tentunya kita nggak habis-habisnya menginformasikan
Misalkan ada informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat, silahkan WA kami atau WA dari RSPD biar disampaikan kami juga bisa. Tentunya masyarakat Klaten jangan takut, misalkan melaporkan, tetap kita rahasiakan identitas dan juga demi optimalisasi pembangunan di Klaten. Misalkan ada masukan yang seperti dikatakan Mas Alvin tadi, silahkan juga diinformasikan ke kami seperti itu, Mas. Lanjut untuk Mas Andika. Ya, tentunya terima kasih kepada warga masyarakat Kabupaten Klaten yang selama ini sudah ikut berperan serta aktif, Mas. Sudah melaporkan misalnya ada kegiatan-kegiatan ilegal terkait dengan, khususnya terkait dengan rokok. Kemudian bagi yang mengetahui lagi, mohon untuk dilaporkan ke kami di Bea Cukai Surakarta atau bisa juga melalui Satpol PP Kabupaten Klaten. Kalau menghubungi kami di Bea Cukai Surakarta bisa melalui line WA kami di 0896 980 50.000 atau bisa melalui media sosial kami di Instagram, di Twitter juga ada di @beacukai_surakarta. Dan tenang saja, bagi yang melaporkan akan kami rahasiakan identitasnya. Ya, mantap. Untuk penutup lagi kata-kata hari ini Mas Dion. Nanti dipotong-potong tuh Mas, ini Mas, kata-kata hari ini dipotong-potong Mas. Tentunya pada masyarakat Klaten pada masyarakat Klaten boleh minta bantuan Mas, biasa ya chat GPT bisa, chat GPT bisa Mas. Kita tidak hanya membuat program, tapi kita juga membuat harapan. Tentunya kebijakan tanpa empati hanyalah data, namun kebijakan dengan pendekatan mempengaruhi hidup Anda. Wah, berat. Panas seperti keadaan politik hari ini. berat ini Mas. Apa yang masih Mas? Aku itu bagus Mas. Berat. Monggo kata-kata hari ini Mas Andika. Bukan udah tadi. Nah, diwakilkan Mas. Dispose Mas. Berarti yang enteng-enteng aja ya Mas. Oh iya. Makan siang sama Ronald, makannya di Kota Tegal. Untuk di BHCAT yang optimal, mari kita gembur rokok ilegal. Ya, mantap. Saya Apin Kriwil, terima kasih yang sudah menonton di program podcast DBHCAT kali ini. Dan bersama Mas Dion dan Mas Andika kami undur diri. Dan terakhir, ayo gembur rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Cut. Kamu itu paham nggak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham nggak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo, Rokok ilegal itu kepiye? walah ngene. No, sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai
Pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini Ada cukainya. rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Woi, Aja. aku. Oke, ini ya. Aja, baru kau ya. Aku ning kene. Sini. Oke, tak jalan kau ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh, Yang kocah nom, hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih. Halah, iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah.